Wah wah wah, ini nih strategi Jepang yang di luar nalar. Mereka lakukan latihan ini untuk kalahkan timnas Indonesia. Kira-kira strategi latihannya bisa dicontoh timnas Indonesia gak ya? Nah gini dong baru mantap. Reaksi Justin Hubner usai Kevin Dix gabung timnas Indonesia. Oknum fans Garuda jangan sampai keterlaluan. Maes Hilgers sampai minta maaf karena tak bisa bela timnas Indonesia. Kevin Dix siap gantikan peran Maes Hilgers. Kira-kira bagaimana ya strategi Shin Tae-yong untuk kalahkan timnas Jepang? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Reaksi Justin Hubner usai Kevin Dix gabung timnas Indonesia. Justin Hubner, bek muda berbakat yang kini memperkuat timnas Indonesia, menyambut baik kedatangan Kevin Dix bakar besi, pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya untuk memperkuat skuad Garuda. Kevin, yang memiliki pengalaman bermain di berbagai posisi lini belakang dan memiliki latar belakang karier di liga-liga Eropa, diharapkan dapat menambah kekuatan dan kedalaman pertahanan timnas Indonesia, terutama jelang pertandingan penting melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hubner mengaku belum begitu mengenal gaya permainan Kevin Dix secara detail. Saya tidak tahu pemain seperti apa dia karena dia bermain di berbagai posisi. Tapi itu bagus untuk tim, ujar Hubner. Pengalaman dan fleksibilitas posisi yang dimiliki Kevin membuat Hubner yakin bahwa rekan barunya tersebut bisa menjadi pemain kunci yang memberikan dampak positif bagi lini belakang tim. Fleksibilitas ini memang menjadi aset berharga, terutama dalam menghadapi tim kuat seperti Jepang yang dikenal memiliki lini serang yang cepat dan penuh kejutan. Selain Justin Hubner, timnas Indonesia juga memiliki sejumlah bek tangguh lainnya seperti Jordi Amat, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Dengan bertambahnya amunisi di lini belakang, pelatih Shin Tae-yong memiliki lebih banyak opsi untuk mengatur strategi yang solid melawan Jepang, yang selama ini menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia. Dalam formasi 3 bek tengah, Kevin Dix bisa bergabung bersama Jordi Amat dan Jay Itzes sehingga memberikan perlindungan maksimal di sektor pertahanan. Justin Hubner pun berharap kehadiran Kevin bisa memberikan keseimbangan dan meningkatkan performa tim, terutama dalam menghadapi tekanan besar dari lawan sekelas Jepang. Ia menambahkan bahwa semua pemain timnas Indonesia bekerja keras demi mewujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia. Meskipun Jepang di atas kertas lebih diunggulkan, tekad dan persiapan matang menjadi modal utama untuk mencuri poin di laga ini. Selain itu, Hubner juga menyoroti peran besar dukungan supporter Indonesia yang terkenal fanatik. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ia merasa dukungan penuh dari ribuan supporter akan menambah semangat juang tim di lapangan. Saya pikir ini akan jadi gila, seperti biasa. Dukungan penuh dari supporter tentu akan bagus di lapangan, kata Hubner dengan antusias. Ia meyakini atmosfer panas yang tercipta di stadion bisa menjadi faktor tambahan yang mengintimidasi lawan, sekaligus membakar semangat para pemain Garuda. Sayangnya, timnas Indonesia harus kehilangan Maes Hilgers yang tidak dapat bergabung karena cedera. Namun, kehadiran Kevin Dix diharapkan dapat menutupi kekosongan ini. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman di liga-liga top Eropa, Kevin memiliki pemahaman taktik yang baik dan kemampuan adaptasi tinggi. Ini tentunya menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia yang sedang berusaha meningkatkan performa di kancah internasional. Bagi Justin Hubner, pertandingan melawan Jepang bukan hanya soal mendapatkan 3 poin, tetapi juga pembuktian bahwa timnas Indonesia memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Dukungan maksimal dari supporter serta kehadiran pemain-pemain baru seperti Kevin Dix diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih hasil positif. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari seluruh elemen tim, Justin Hubner optimis timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di hadapan para pendukungnya dan membawa pulang hasil yang membanggakan.
Mes Hilgers minta maaf absen bela timnas Indonesia. Mes Hilgers, bek tengah yang baru saja memutuskan untuk membela timnas Indonesia, menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pendukung karena tidak dapat tampil dalam dua laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui akun Instagram pribadinya, Mes menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan penyesalannya dan alasan ketidakhadirannya. Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini. Karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya, tulis Mes di postingan tersebut. Hilgers menjelaskan bahwa ia harus menempuh waktu pemulihan agar bisa kembali tampil maksimal saat nanti berseragam merah putih. Absennya Hilgers tentu menjadi pukulan berat mengingat ekspektasi besar para penggemar yang ingin melihatnya memperkuat lini belakang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Tak hanya merasa kecewa, Mes juga mengaku sedih karena belum berkesempatan merasakan atmosfer dan dukungan langsung di stadion legendaris ini. Berat rasanya tidak berada di lapangan bersama teman-teman timnas Indonesia, apalagi saya belum pernah merasakan atmosfer GBK saat timnas Indonesia bermain, tambah Mes. Meski begitu, ia menegaskan akan mendukung rekan-rekannya dari jauh dan berdoa agar tim mampu memberikan penampilan terbaiknya. Permintaan maaf dari Mes datang setelah sebelumnya banyak netizen menyerbu kolom komentar di akun Instagram FC Twente, klub yang menaungi Hilgers. Beberapa fans sempat menyayangkan keputusan yang tidak mengizinkan Mes bergabung dengan timnas Indonesia, terutama karena ini adalah momen penting bagi perjalanan Indonesia menuju putaran final Piala Dunia. Akan tetapi alasan medis dan kondisi fisik Mes ternyata menjadi faktor utama yang membuatnya harus absen di laga internasional ini. Melalui penjelasan yang diberikan di Instagram, Mes berharap para pendukung Indonesia dapat memahami situasi yang dialaminya. Selain mengungkapkan rasa kecewanya, Mes Hilgers juga memberikan semangat kepada timnas Indonesia yang akan bertanding melawan dua lawan tangguh, Jepang dan Arab Saudi. Ia berharap tim bisa meraih poin di laga ini untuk memperbaiki posisi klasemen. Saat ini Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin, sementara Jepang kokoh di puncak dengan 10 poin. Semoga Indonesia meraih poin di kedua pertandingan ini, ucapnya penuh harap. Reaksi para penggemar atas permintaan maaf Hilgers pun beragam. Beberapa netizen menyampaikan dukungan dan doa untuk kesembuhan Mes, sementara yang lain tetap berharap dirinya bisa segera tampil di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dukungan ini tentu sangat berarti bagi Mes yang baru memulai kiprahnya di timnas Indonesia. Meski absen kali ini, para fans menantikan momen debutnya di GBK. Para penggemar di kolom komentar menunjukkan antusiasme dan keyakinan bahwa Mes akan segera kembali dengan performa terbaiknya. Kolom komentar pun ramai dengan kata-kata penyemangat seperti cepat sembuh, Mes. Kami tunggu kamu di GBK. Hingga kita tahu kamu pasti berjuang buat Indonesia. Tetap semangat. Dukungan tulus ini mencerminkan harapan besar fans Indonesia untuk melihat Mes Hilgers segera kembali ke lapangan dan memberikan kontribusi maksimal untuk timnas. Permintaan maaf dan pesan tulus dari Mes Hilgers tentu diharapkan bisa menenangkan hati para penggemar. Kini dengan dukungan penuh dari para penggemar dan rekan satu tim, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar melawan Jepang dan Arab Saudi. Kevin Dix gantikan peran Mes Hilgers. Kehadiran Kevin Dix sebagai pemain baru di timnas Indonesia memberi angin segar bagi pelatih Shin Tae-yong, terutama saat tim harus berhadapan dengan Jepang tanpa kehadiran Mes Hilgers. Cedera hamstring yang dialami Hilgers saat membela FC Twente membuatnya absen di laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Absennya Hilgers tentu menjadi kerugian besar mengingat dia telah menjadi salah satu andalan di lini pertahanan Garuda, terutama untuk menghadapi lawan tangguh seperti Jepang, yang kini berada di puncak klasemen grup C.
Namun Sintayong tampaknya tidak terlalu khawatir karena timnas Indonesia kini memiliki Kevin Dix, pemain bertahan serba bisa yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pekan lalu. Dix dikenal sebagai pemain fleksibel yang mampu bermain di berbagai posisi, dari bek sayap hingga bek tengah, yang memungkinkan timnas Indonesia memiliki kedalaman tim yang lebih baik. Kevin Dix sendiri menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa meskipun posisi idealnya adalah bek sayap, ia merasa nyaman bermain sebagai bek tengah. Saat memperkuat Feyenoord di Liga Belanda, Dix sering dipasang sebagai bek tengah meski ia belum pernah bermain di posisi ini ketika masih di AGF klub Denmark tempat ia bermain sebelumnya. Saat ini, posisi terbaik saya adalah bek tengah. Saya sering memainkan posisi tersebut dalam beberapa pertandingan, ungkap Kevin Dix dalam wawancara dengan FC Copenhagen pada tahun 2023. Selain kemampuan bertahannya, Dix juga memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik, membuatnya menjadi pemain serbaguna yang bisa diandalkan sesuai kebutuhan tim. Kemampuannya yang versatil membuat Sintayong yakin bahwa ia dapat menjadi tandem sempurna bagi Jay Itzes dan Rizky Ridho di lini belakang Indonesia. Dengan ketiga pemain ini di lini pertahanan, Maarten Paes sebagai kiper dipastikan akan mendapat perlindungan yang lebih solid. Para penggemar sepak bola di Indonesia juga antusias melihat bagaimana Dix akan berperan dalam pertandingan nanti. Banyak yang penasaran apakah kehadirannya bisa menutupi ketidakhadiran Hilgers dan membantu timnas Indonesia meraih hasil positif melawan Jepang. Kombinasi antara pengalaman internasional yang dimiliki Dix serta fleksibilitasnya di berbagai posisi memberikan harapan baru bahwa pertahanan Indonesia akan lebih tangguh. Bagaimana menurut kalian, apakah Kevin Dix bisa menjadi pengganti yang ideal untuk Mads Hilgers? Apakah kehadirannya di lini belakang mampu menahan serangan dari tim sekelas Jepang? Timnas Jepang buka-bukaan soal strategi latihan tanpa pemain lengkap. Timnas Jepang tiba di Indonesia pada Senin 11 November 2024 dan segera menggelar latihan pertama di lapangan sepak bola A Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan. Latihan ini dilakukan dini hari untuk membantu pemain Jepang beradaptasi dengan cuaca Jakarta yang hangat. Namun ada yang menarik dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Meskipun Jepang membawa total 27 pemain untuk menghadapi Indonesia, sesi latihan ini hanya diikuti oleh 6 pemain saja. Beberapa pemain kunci dari Liga Eropa belum hadir, sehingga latihan penuh tim belum dapat dilakukan. Banyak yang menduga bahwa ketidakhadiran pemain-pemain Eropa ini hanyalah strategi dari Jepang. Hajime Moriyasu tampaknya memilih untuk tidak menunjukkan seluruh kekuatan timnya hingga latihan resmi pada Kamis 14 November. Seolah-olah Jepang sengaja menyembunyikan taktik dan formasi utama yang akan mereka gunakan dalam laga melawan timnas Indonesia. Keputusan ini membuat publik bertanya-tanya apakah ini bagian dari rencana besar Jepang untuk memberikan kejutan pada laga hari Jumat. Yuto Nagatomo, salah satu pemain senior Jepang yang ikut berlatih, menyatakan rasa senangnya bisa kembali ke Indonesia dan merasakan sambutan hangat dari para pendukung. Saya sangat senang di Indonesia. Masyarakat di sini menyambut kami dengan baik, bahkan sejak kami tiba di bandara. Dukungan mereka begitu luar biasa, ungkap Nagatomo usai sesi latihan. Dia juga menyadari bahwa menghadapi timnas Indonesia di hadapan supporter yang fanatik dan stadion yang penuh akan menjadi tantangan tersendiri bagi Jepang. Pendukung Indonesia sangat antusias dan saya yakin stadion akan penuh pada hari pertandingan. Kami tahu timnas Indonesia sedang dalam performa bagus, tetapi kami akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi mereka, tambahnya. Sementara itu, banyak pengamat yang percaya bahwa Jepang tengah menyusun strategi yang matang untuk memanfaatkan kelemahan timnas Indonesia. Mengingat pertandingan sebelumnya, Jepang tampaknya tidak ingin terburu-buru mengungkapkan formasi atau susunan pemain intinya sebelum latihan resmi terakhir. Langkah ini bisa saja membuat Indonesia tidak memiliki cukup waktu untuk menganalisis pola permainan Jepang, memberikan keuntungan tersendiri bagi tim tamu. Dengan rencana latihan resmi yang baru akan digelar beberapa hari sebelum pertandingan, timnas Jepang sepertinya ingin membuat Sintayong dan skuadnya menebak-nebak apa yang akan mereka hadapi. Bisa jadi strategi ini akan membuat Indonesia sulit untuk mempersiapkan skema permainan yang tepat.
Banyak yang menduga bahwa Jepang akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan, pengalaman, dan soliditas di lini belakang. Apakah ini strategi cerdik Jepang untuk mencuri poin di Jakarta atau sekadar kebetulan karena para pemainnya belum lengkap? Hal ini membuat banyak fans dan pengamat semakin penasaran. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia mampu mengantisipasi taktik tersembunyi dari Jepang?